Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi finish state machine pada microcontroller. Oke, jadi kita sudah mengenal finish state machine, kemudian bagaimana implementasinya di microcontroller. Dalam hal ini saya pakai Arduino. Oke, nah kita buat ya kasusnya misalkan pintu sliding door semi otomatis. Di sini pintunya ya itu dikontrol oleh petugas ya, dia membawa sebuah tombol. Jadi untuk buka tutupnya itu dikendalikan oleh satu buah tombol. Kemudian tentu saja di dalam pintu ini ada motor ya, untuk fungsinya untuk membuka dan menutup. Kemudian untuk mengontrol motornya tersebut terdapat dua buah proximity sensor ya. Jadi sensor ini untuk membaca apakah dia sudah full tertutup atau terbuka. Oke, pertama kita lihat behaviornya dulu ya. Di asumsinya itu dari program yang kita buat itu adalah initial state-nya adalah pintunya itu tertutup penuh ya. Kemudian saat pintunya tertutup dan tombolnya ditekan, maka motornya itu akan membuka. Motornya akan bergerak hidup dan kemudian bergerak untuk membuka. Kemudian saat gate-nya ini terbuka dan tombolnya ditekan, nah motornya itu akan menutup. Ya, motornya akan hidup dan menutup. Ya, jadi ada dua gerakan ya, motornya untuk membuka dan menutup. Kemudian untuk mengontrol motornya tersebut, ya, jadi kan kalau sudah tertutup semua atau terbuka semua, motornya tentu tidak bisa hidup terus ya. Jadi ada semacam sensor ya, yang mendeteksi kalau sudah full terbuka atau full tertutup. Kemudian saat pagarnya itu bergerak membuka atau menutup, ketika tombol ditekan itu dia akan bergerak di arah yang berlawanan ya. Nah, jadi ini behaviornya, spesifikasi dari pintu yang akan kita buat. Oke, nah untuk memodelkan desain pagar ini ya, kita membuat dari rangkaian breadboard. Kemudian ada Arduino sebagai microcontrollernya. Ini kita membuatnya dari Tinkercad ini. Jadi cukup bagus untuk simulasi dan visualisasi. Oke, jadi di sini untuk simplifikasi ya, motornya ada motor DC, dia bisa bergerak berlawanan arah. Kemudian ada powernya, baterai. Kemudian ada dua buah relay untuk mengendalikan motor DC ini. Jadi yang terkoneksi langsung ke Arduino adalah relaynya ini. Kemudian untuk sensor proximity ini kita simulasikan menggunakan switch ya. Switch, jadi misalkan switchnya on, dia berarti artinya pagarnya full tertutup ya. Kalau switch yang ini on ya, itu pagarnya full terbuka. Kemudian untuk button ya, push button ini untuk button yang dipegang oleh petugas ya. Oke, nah sebelum kita membuat FSM-nya ya, sebaiknya kita definisikan dulu I/O-nya apa saja. I/O-nya apa saja. Jadi kalau dari gambaran tadi ya, ternyata cuma ada 5 I/O aja ya. Jadi ada 3 inputnya berupa push button, kemudian sensor pintu tertutup dan sensor pintu terbuka. Kemudian untuk kontrol motornya kita simplifikasi ya. Jadi motornya bergerak bisa maju, bisa mundur. Jadi ada dua buah relay. Jadi relay yang pertama ini untuk mengontrol hidup matinya motor, on off. Kemudian motor relay yang kedua itu mengatur arah dari motor, apakah bergerak maju atau mundur. Jadi untuk motor tersebut kita simplifikasi, dia hanya membutuhkan dua input ini saja. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana menggerakkan motor, baterainya ya.
karena yang terhubung dengan Arduino atau microcontroller hanya adalah dua relay ini saja. Jadi ini yang akan kita kontrol melalui program FSM. Nah, ini tipenya ini digital semua ya, jadi lebih simpel daripada analog. Analog pun sebenarnya simpel ya. Oke. Nah, dengan mengidentifikasi dan simplifikasi I/O ini, kita akan dapat membuat program yang lebih simpel juga, lebih ringkas, sehingga lebih tahan terhadap misalkan kesalahan code ya. Nah, selanjutnya kita buat state machine diagramnya. State machine diagram dari input. Pertama kita lihat dari inputnya dulu saja ya. Jadi dari sini kita membuat ada 4 state ya. Oke, ini untuk state ini tidak harus pakem 4 ya, atau berapa 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Jadi ini salah satu pendekatannya itu kita membuat 4 ya. Mungkin bisa saja Anda membuat 5 state, 6 state, atau state yang lebih sedikit ya. Karena kita membuat program ya, jadi asalkan tujuannya sama, nanti mungkin pendekatannya berbeda-beda. Jadi di sini kita membuat 4 state. Ada state close, ini dinamai close, tertutup. Opening artinya dia bergerak membuka. Kemudian open itu artinya sudah terbuka sepenuhnya. Kemudian closing, dia bergerak menutup. Nah, dari sini kita definisikan inputnya ya. Jadi dari sini kita sudah dapat gambaran ini. Jadi ini untuk membuat diagram state ini ya, Anda coba perhatikan untuk transisinya ini adalah inputnya ya, inputnya apa saja. Jadi dari dia full tertutup ke gerakan membuka itu dia membutuhkan transisi apa ya. Misalkan di sini karena dipencet push buttonnya ya. Kemudian kalau misalkan sudah full tertutup atau open sensornya ini nyala, dia akan state-nya terbuka sepenuhnya. Kemudian tadi ya definisi, misalkan saat bergerak membuka atau menutup saat apabila push buttonnya ditekan, maka dia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Oke. Nah, dari sini kita bisa buat state machine-nya ya. Kita lihat sekarang di Tinkercad. Nah, ini programnya sudah kita buat ya. Kita langsung ke sini ya. Oke, jadi ini nama-nama state-nya ini kita definisikan ya. Jadi state-nya nanti disimpan sebagai sebuah integer. Ada 4 state. Jadi close ini sama dengan 0, opening sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian initial state-nya kita deklarasikan. Jadi saat program awal-awal berjalan itu asumsinya state-nya adalah close. Oke, kemudian untuk ini untuk membaca sensornya. Untuk membaca sensor ini bisa terpisah dari state machine. Kita tempatkan di awal-awal, itu bisa. Kemudian untuk state machine-nya, nah ini kita bisa gunakan switch ya, switch case. Jadi kita sudah deklarasikan state, jadi switch case-nya ini. Kemudian case-nya kita buat untuk masing-masing state-nya ya. Jadi kalau ada 4 state, kita buat case-nya ada 4 ya. Nah, kemudian untuk transisinya itu kita bisa tambahkan fungsi if di dalamnya. Jadi apabila if transisinya terpenuhi, itu maka akan next state-nya adalah state apa ya. Jadi sesuai dengan diagram state yang sudah kita buat. Ini untuk transisinya. Oke. Nah,
Kemudian setelah di akhir dari switch case, setelah keluar dari switch case itu jangan lupa ini adalah state untuk loop selanjutnya, yaitu adalah next state. Di next state sudah kita definisikan di switch case, kemudian state untuk loop selanjutnya yaitu sama dengan next state. Kemudian balik kembali. Ini saya tambahkan delay. Nah, untuk mempermudah debugging, proses debugging ya. Nah, biasanya kita bisa buat serial print ya. Itu state-nya state keberapa ya. Nanti untuk mengecek apakah benar ganti state, jadi kita bisa buat serial print state. Oke, itu untuk deklarasi perpindahan state-nya ya. Oke, kemudian ya, itu untuk pindah-pindah state-nya dari bergantung input ya. Kemudian nah tadi kan bagaimana ngatur motornya apakah bergerak maju, mundur, atau hidup mati. Nah, kita perlu definisikan, deklarasikan itu di bisa di entry ya, di entry sebuah state atau di exit action sebuah state. Jadi di sini kalau misalkan sedang opening ya, dia motornya on ya, gerakannya misalkan reverse terbalik. Kalau sedang closing motornya on, gerakannya dia maju. Kalau sudah full open atau full close, motornya mati. Jadi ini adalah aksinya. Aksi kan dikerjakan oleh aktuator. Dalam hal ini relay yang terhubung dengan motor. Nah, di kode ini tadi adalah sebuah entry action. Jadi kita lihat di salah satu state. Nah, entry action ini bisa kita tambahkan di saat dia masuk ke sebuah state ini sebelum fungsi if itu kita dapat tambahkan di sini. Jadi saat masuk ke state tersebut dia akan dieksekusi. Nah, kalau keluar state ya, keluar dari state tersebut kita taruh ini itu di bawah if ini ya. Jadi sebelum break ini. Jadi dia keluar state dia akan mengeksekusi itu. Oke, ini untuk state machine memang entry exit action itu tidak itu dibebaskan ke pengguna ya, mau pakai entry action atau exit action ya. Bebas. Nah, yang penting adalah transisi antara state tersebut ya. Oke, ini kodenya seperti ini. Kemudian kita coba start simulation. Di sini kita lihat ada motor ya. Nah, di sini serial monitornya sudah berjalan ya. Dia menunjukkan di state 0. State 0 itu berarti close ya. Close kalau misalkan buttonnya ini ditekan, dia akan pindah ke state opening. Kita coba klik. Oke, kita coba klik lagi. Oke, klik. Oke, kita coba lagi. Start simulation. Nah, di sini kita lihat di bawah ini sedang berjalan ya. Oke, ini komputer saya sedang berusaha ya, karena dia sekaligus ngerekam ya. Jadi kita lihat ya simulasinya agak lama. Jadi ini saya akan coba tekan agak lama. Nah, di sini dia akan berganti state ke state yang pertama, ke 1. Ya, jadi setelah ditekan ya ganti state ke 1. Nah, jadi ini pintunya ini sedang berjalan. Ini kita lihat di sini pintunya dia sedang menggerakkan DC motornya ini. Kemudian saat sudah full terbuka ya, motornya mati ya. Dia sudah pindah state kedua. Kemudian saya tekan lagi.
dia closing ya. Di sini motornya bergerak untuk menutup. Ini saya kembalikan lagi. Nah, kemudian apabila sudah tertutup sepenuhnya, ini misalkan sensornya ini akan yang fully close ini dia akan terdeteksi high. Nah, saat sudah fully close, dia balik ke state yang ke awal tadi, close, motornya mati. Oke, saya buka lagi. Ups. Oke, ini saya kembalikan dulu ya. Dibuka lagi misalkan. Nah, ini apabila gerakannya sedang membuka atau menutup, kalau dipencet dia akan bergerak ke arah yang berlawanan ya. Jadi saat membuka atau menutup, saat push buttonnya dipencet, dia akan bergerak ke arah yang berlawanan ya. Oke, jadi seperti itu untuk membuat state machine di microcontroller ya. Oke, terima kasih.